Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, berjumpa lagi di Kampus Tutorial. Oke, pada video kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara membuat presentasi sidang skripsi. Ini tentunya sangat cocok sekali bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan skripsinya dan sedang menunggu sidang. Yang dimana nanti ketika sidang skripsi pasti kita diminta untuk mempresentasikan skripsi atau penelitian yang sudah dilakukan. Nah, di sini sangat penting ya, karena apa? Karena presentasi tentunya ada nilainya juga. Nah, apalagi kalau kita misalkan bawanya asal-asalan, pasti juga pengaruh juga terhadap hasil nilai dari skripsi kita. Maka dari itu, teman-teman perlu membuat presentasi yang bagus ya. Bagaimana caranya nanti kita bahas di video ini, yaitu cara membuat presentasi untuk skripsi. Oke, di sini saya menggunakan Canva ya. Nah, nanti teman-teman nggak usah takut, nanti akan saya sediakan filenya, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan. Tapi silahkan ikuti dulu penjelasannya biar teman-teman tidak bingung ketika mau membuat presentasi. Oke, di sini ada poin penting yang perlu diperhatikan ketika mau membuat presentasi untuk skripsi. Nah, di sini saya, membahas yang offline ya, kan presentasi kadang-kadang ada yang online sama offline. Kalau online tentu memakai ini ya, PPT langsung, tapi kalau offline juga sama sih sebenarnya ya. Nah nah di sini yang perlu diperhatikan poin-poin pentingnya, cara teknik penulisan ya. Yang pertama adalah pemilihan font ya. Nah, di dalam mendesain ya, kita menyebutnya mendesain presentasi, kita harus memperhatikan font juga ya. Font ada 2, yaitu ukuran font sama font style. Font size ini atau ini, ukuran font itu jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti penguji tidak bisa membaca, tapi kalau terlalu besar tentunya memakan banyak tempat. Ya, jadi yang sedang-sedang saja mungkin antara 20, 22, 23, 24 itu sudah cukup. Lalu untuk font style atau jenis font itu teman-teman gunakan yang resmi saja ya, seperti Arial, Times New Roman, Roboto, OpenSun, dan lain-lain. Intinya yang sering dipakai. Karena apa? Karena kalau misalkan teman-teman memilih font yang sulit ya, contoh misalkan di sini ada font-font yang bagus, mungkin bagus seperti ini ya. Nah, ini kan bagus tapi sulit dibaca ya, mending pakai font-font yang mudah dibaca seperti ini, Arial, seperti itu ya. Oke, itu untuk font. Lalu poin selanjutnya, selain font, teman-teman juga perlu memperhatikan yang namanya background ya. Background atau latar belakang ini ya, yang kalau di sini latar belakangnya berwarna ungu, nah di sini teman-teman harus mencari background yang simpel dan bagus ya. Warnanya cocok lah ya, sesuai dengan jurusan dan temanya. Ya, simpel, bagus, tak terlalu mencolok gitu. Lalu warna tidak sama dengan font. Contoh ya, contoh ini kan warnanya ungu lah. Ketika ini ya, ini saya rubah warna menjadi ungu muda. Nah, seperti ini ya, seperti ini misalkan. Nah, ini ketika kita menggeser font atau font yang kita ini tulisannya kita taruh di sini lah, ini kan sulit dibaca. Nah, pastikan teman-teman ya memilih warna jangan sama seperti warna font atau warna font itu bertolak belakang ya antara gelap dan terang. Contoh, ini background kan warna gelap ya, maka fontnya warnanya terang. Nah, dan sebaliknya, kalau misalkan background cerah, warna jangan cerah ya, tapi harus gelap. Contoh ini misalkan saya beri warna hitam, pasti tidak kelihatan. Oh maaf, ini ya, teksnya saya beri warna hitam, nah pasti kurang kelihatan. Maka dari itu, prinsipnya harus bertolak belakang, gelap dan terang ya. Oke, lalu jika ada foto beri efek khusus, maksudnya fotonya itu silahkan teman-teman buat transparan ya, jangan ini misalkan ya, jangan langsung foto gitu saja dimasukin, jangan ya, nanti tidak terbaca.
Contoh misalkan ini ya, nah ini. Nah, seperti ini kan ya kebaca tapi kurang sebelah. Nah, ini perlu kita sedikit transparansi, mungkin seperti ini. Nah, kalau misalkan ada foto silahkan diberikan seperti ini, dibuat transparan. Oke, selanjutnya untuk background ya, tapi kalau misalkan foto pendukung ya enggak usah ya. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga yaitu mengenai waktu dan paragraf. Yang pertama waktu ya. Waktu presentasi mungkin 7 sampai 10 menit atau tergantung dari kampusnya masing-masing, bisa jadi sampai 20 menit juga. Lalu, teman-teman sesuaikan saja ya kurang lebih 10 menitan lah ya. Jadi tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar, dan saya rasa sudah cukup 10 menit itu sudah mempresentasikan semua isi dari penelitian atau skripsi teman-teman. Selanjutnya yaitu paragraf ya. Untuk paragraf atau yang tampil di PowerPoint itu teman-teman gunakan poin-poin pentingnya saja ya. Jangan dari skripsi di-copy paste gitu, jangan. Nanti terlalu banyak teks. Kan namanya PowerPoint ya, poin. Jadi intinya poin-poin yang perlu disampaikan atau ide pokoknya, seperti itu. Nah, ini adalah yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, selanjutnya kita akan membuat presentasi ya, atau desain presentasi. Kali ini kita menggunakan Canva ya, teman-teman. Oke, di sini karena di sini mudah ya. Buat desain, lalu pilih presentasi ya. Kalau nggak ada ya ketik saja presentasi. Ini presentasi. Nah, ini ya, kita pilih klik ini. Oke, selanjutnya untuk halaman pertama ya, ini kita tentukan template dulu ya teman-teman, kita langsung halaman pertama. Oke, nah di sini di Canva kita diberi beberapa pilihan atau beberapa contoh template yang bisa kita pakai ya. Di sini template-nya tema-tema estetis ya, estetik. Oke, misalkan saya pilih yang ini ya. Saya pilih yang ini, kita klik. Nah, di sini akan ada banyak pilihan ya. Misalkan saya pilih yang ini, kita klik ini. Oke. Nah, di sini kita sudah ada, tinggal kita sesuaikan. Yang pertama yaitu adalah judul skripsi ya. Ini kita pisahkan dulu. Oke, ini judul skripsi. Oke, di sini judul skripsi. Ya, ini kita sekalian sesuaikan ya. Setelah judul, lalu ada sini misalkan oleh siapa ya. Oleh misalkan nama, lalu juga NIM atau nomor mahasiswa ya. Nah, setelah itu kalian berikan juga ya. Saya duplikat. Nah, sini duplikat. Nah, di sini dosen pembimbing. Nah, silahkan diisi dosen pembimbingnya siapa. Satu, siapa, mungkin kalau dua siapa gitu ya. Nah, ini lalu yang terakhir saya copy paste. Nah, di sini ada program studi, lalu ada fakultas, jurusan, dan terakhir adalah kampus ya, universitasnya. Nah, ini adalah poin penting yang harus ada di skripsi ya, di presentasi skripsi seperti ini. Oke, sudah. Lalu kalau ini teman-teman bisa ganti logo ya. Ini saya hapus. Ini teman-teman bisa memberi logo di sini ya. Akan di sini logo kampus seperti ini. Ini kalau mau memberi foto juga bisa ya, mau memberi foto nanti tinggal disesuaikan. Oke, selanjutnya di slide kedua ini berisi latar belakang ya teman-teman. Nah, latar belakang ini misalkan
Saya menggunakan yang ini misalkan. Oke, di sini ini saya geser ke sini ya. Nah, ini latar belakang seperti ini ya. Saya perkecil biar nanti space-nya besar ya. Latar belakang. Nah, untuk latar belakang ini yang poin pertama itu berisi ini ya. Tuliskan kondisi ideal di lapangan atau mungkin yang ingin dicapai di lapangan itu seperti apa lah itu dituliskan di sini ya. Nah, ini untuk ngambil ini ya, sesuai dengan latar belakang. Misalkan, latar belakang deskripsi, misalkan ingin membahas pendidikan ya, itu pendidikan itu seperti apa seharusnya. Nah, itu ditulis di sini. Ikan. Misalkan saya pilih grafis. Dan ini ya. Ini, ya yang kedua ini berisi jelaskan kondisi saat ini ya. Nah, ini bedanya dengan yang di atas, kalau yang di atas ini mungkin sesuai dengan teori ataupun buku atau seharusnya seperti apa, lah itu dijelaskan di atasnya. Lalu kalau bawahnya ini sesuai dengan yang di lapangan, mungkin seharusnya pendidikan saat ini maju, tetapi di yang kedua kenyataannya terjadi seperti ini, seperti itu. Oke, lalu dan yang terakhir ya, yang oke saya oh, oke seperti ini. Oke, kita cari yang bagus. Oke, ini. Oke, saya taruh di sini. Dan yang ini bisa berisi masalah menarik yang diteliti. Jadi mungkin di sini menariknya itu apa lah, itu dijelaskan di poin ketiga ya. Ini kurang lebih ada 3 poin ya. Oke, selanjutnya setelah latar belakang yang perlu kita jelaskan adalah tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian saya memakai template ini. Oke, di sini tujuan ini saya pisahkan ya. Saya pisahkan. Nah, tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian ini bisa teman-teman isi 1, 2, 3 seperti itu ya. 1, tujuan 1, tujuan 2, bla 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 bla, bla 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 ya. Nah, menurut ya, tujuan penelitian ini mencakup rumusan masalah atau identifikasi masalah. Jadi teman-teman tidak perlu menuliskan lagi ini ya, mengenai rumusan masalah itu tidak perlu karena di sini sudah diwakili dari ini ya, dari tujuan penelitian ya. Nanti silahkan teman-teman tulis di bagian sini. Selanjutnya setelah tujuan penelitian ya, teman-teman bisa menambahkan konsep atau dasar teori ya. Tapi ini opsional ya, opsional untuk masalah landasan teori. Oke, di sini saya tambahkan misalkan landasan teori ya. Ini biasanya ini ya cukup ini dipertanyakan ketika pas tanya jawab ya. Di sini opsional ya.
Oke, landasan teori ya. Mungkin teman-teman tambahkanlah teorinya yang dipakai siapa lah, itu ditulis bagian sini. Oke, lalu selanjutnya setelah dasar, konsep atau landasan teori atau konsep-konsep teori ya, setelah itu teman-teman yaitu menambahkan kerangka berpikir. Tentunya ini sangat perlu teman-teman tambahkan apalagi kalau teman-teman menggunakan penelitian kuantitatif ya. Oke, seperti ini. Oke, ini saya sesuaikan. Untuk kerangka berpikir ini ya, biasanya itu bentuknya dalam bentuk bagan ya teman, atau mind mapping atau ini ya, peta konsep. Nah, itu teman-teman nanti silahkan buat ya, di PowerPoint itu bisa, ataupun di Microsoft Word, ataupun teman-teman meng-copy paste dari kerangka berpikir di bab 2 ya, itu teman-teman bisa copy paste di sini ya. Nah, untuk yang kuant itu wajib ya, tapi kalau yang kual tidak wajib ya, sesuaikan saja ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kual ditampilkan juga boleh ya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kerangka berpikir, teman-teman bisa menambahkan yaitu mengenai bab metode penelitian ya. Nah, metode penelitian ini berisi metode penelitian. Nah, di metode ini saya hapus. Halo. Nah, berisi metode. Jadi metodenya yang digunakan apa, lalu ada juga populasi. Kalau misalkan teman-teman menggunakan kuantitatif ya, populasi dan sampel ya, biar ringkas dan sampel ya itu silahkan disebutkan ya, jangan sampai enggak ya. Lalu ini karena enggak cukup ya, saya buat 2 ya. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Ini penting ya, karena biar tahu ini pengumpulan datanya benar atau salah ya, menggunakan wawancara, ataupun observasi, ataupun angket. Nah, itu silahkan teman-teman sebutkan di sini ya. Lalu dan teknik analisis data. Nah, ini silahkan disebutkan ya, mungkin triangulasi ataupun apalah, itu silahkan teman-teman sebutkan di sini ya. Poin-poinnya saja ya, nanti teman-teman daftarkan sendiri. Oke, selanjutnya setelah kita menambahkan metode penelitian, kita bisa menuju ke hasil dan pembahasan ya. Oke, saya tambahkan di sini. Nah, di sini nanti teman-teman menyesuaikan ya bentuknya. Nah, hasil dan pembahasan. Oke, hasil pembahasan silahkan teman-teman saya berikan di sini. Bisa menggunakan diagram ataupun yang lain ya. Menyesuaikan saja ya, sesuai dengan yang teman-teman punya. Misalkan di sini saya contohkan memakai diagram atau bagannya. Oke, ini ada bagian ini. Kan ini. Oke, seperti ini misalkan ya, ini contoh ya, nanti sesuaikan ya. Untuk bagan sendiri teman-teman bisa ini ya, bisa menambah melalui PowerPoint ya, itu teman-teman sesuaikan saja. Oke, seperti ini. Ini hanya contoh ya. Oke, seperti ini ya, kurang lebih 3 atau beberapa halaman menyesuaikan saja. Selanjutnya, setelah hasil dan pembahasan, yang perlu teman-teman tambahkan adalah
bab penutup atau kesimpulan dan saran. Oke, di sini saya menggunakan template yang ini. Oke, di sini ada kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan ya, kesimpulan teman-teman bisa menyesuaikan ya, harus sesuai dengan ini, tujuan ya, tujuan atau rumusan masalah. Dan ini tuh, wah seperti ini ya. Nah, untuk catatannya ya, jumlah simpulan dan sama dengan jumlah tujuan atau rumusan masalah, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Nanti akan jadi masalah kalau misalkan teman-teman kesimpulannya itu 5 misalkan seperti itu, ternyata rumusan masalah atau tujuannya cuma 2. Ya, jadi harus pas, nggak kurang, nggak lebih ya. Jadi harus sama seperti tujuan atau rumusan masalah ya, karena kesimpulan ini tentunya menjawab dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan yang terakhir teman-teman bisa menambahkan yaitu terima kasih ya. Terima kasih ya, untuk pertanyaan saya rasa nggak perlu ya, tentu sudah pasti ditanya ya. Oke, terima kasih gitu ya, ini. Oke, dan sudah jadi, ini adalah presentasi yang bisa kita gunakan untuk sidang skripsi ya. Nah, ini sudah memenuhi standar dan tinggal teman-teman menyesuaikan dengan penilaian teman-teman dan aturan kampus ya. Dan yang terakhir, misalkan teman-teman membuatnya di Canva, tinggal kita klik bagikan ya, bagikan, lalu pilih lainnya, lalu pilih PowerPoint ya. Jadi nanti kita akan menggunakan PowerPoint ya. Jadi nggak online lagi ya. Siapa tahu nanti pas ujian ternyata ini sinyalnya ada gangguan dan harus offline. Nah, di sini kita pakai PowerPoint. Kita klik dan tunggu prosesnya sampai selesai unduh. Nah, ini tinggal tunggu sampai selesai. Oke, itu untuk video kali ini. Silahkan kalau ada masalah silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya di Kamus Tutorial, yaitu membahas mengenai skripsi dan edukasi dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.